Sebuah undang-undang baru yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia yaitu Publish Rights atau undang-undang yang mengatur pemberitaan dalam sebuah sosial media atau platform-platform online menuai banyak kritik dan menuai kontroversi di antara para pengguna platform di Indonesia seperti Facebook dan Google. Lalu bagaimana sebetulnya dan apa yang terjadi dengan Publish Rights yang sedang ramai baru-baru ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Jika kita melihat beberapa berita di bulan ini, ada satu hal yang sedang ramai diperbincangkan, yaitu terkait dengan publish right. Google sampai melayangkan sebuah surat terbuka, bahkan surat ini sudah tersebar luas dan intinya bahwa Google menyampaikan keberatannya akan adanya publish right atau undang-undang yang mengatur pemberitaan. Google menyatakan bahwa kami sudah banyak membantu Indonesia dalam berbagai hal. Kami juga sudah berusaha untuk menepati aturan-aturan yang ada di Indonesia. Namun kenapa Indonesia justru menerapkan aturan yang sangat ketat dengan adanya publisher right yang saat ini posisinya masih dalam rancangan undang-undang. Artinya belum sepenuhnya akan diimplementasikan dan belum ditetapkan sebagai undang-undang. Dalam publisher right, Facebook juga baru-baru ini menyampaikan keberatannya. Saya membaca sebuah berita bahwa ini di laptop saya membaca berita sebuah berita tentang Facebook akan memblokir berita-berita yang berasal dari Indonesia. Dan ini akan sama case-nya dengan negara Kanada. Dan di Kanada ini memang publish rights sudah dijalankan, sudah diimplementasikan. Artinya bahwa platform-platform digital seperti Google, kemudian Facebook yang memungkinkan orang untuk menampilkan informasi tentang berita, news, ataupun apa yang diproduksi oleh instansi atau lembaga pemberitaan di Indonesia ini harus bayar. Jadi tidak sembarangan kita memposting berita di Facebook atau di Instagram atau seperti Google News. Google News ini nantinya tidak bisa dilakukan ketika publish right-nya ini akan dijalankan. Artinya bahwa Google harus membayar setiap berita yang diindeks oleh Google itu sendiri kemudian untuk dipasangkan di platform mereka. Pun begitu dengan Twitter, pun begitu dengan Instagram yang harus membayar setiap berita yang diposting di platformnya masing-masing. Dan tentu ini menjadi sebuah keberatan untuk para platform itu karena mereka harus mengeluarkan budget berlebih dan yang terpenting menurut mereka bahwa kehadiran publishing right ini ditakutkan akan menjadi sebuah presiden buruk bagi keterbukaan informasi, bagi keterbukaan berita publik yang memang seharusnya diakses oleh publik. Kalau menurut saya ada beberapa hal yang memang menjadi concern dari pemerintah dalam hal ini, tentu ingin membatasi berita-berita negatif, berita-berita hoax, juga berita-berita yang memang tidak selayaknya dikonsumsi oleh publik sehingga pemerintah melakukan semacam pembatasan ini sebetulnya kalau saya lihat bukan pada beritanya tetapi pada platformnya. Tapi seperti kita tahu kekhawatiran jika justru pemberitaan ini lebih mengarah ke isi kontennya bukan ke platformnya, maka kebebasan pemberitaan, kebebasan jurnalistik akan terkekang ke depannya. Namun apapun itu, pemerintah Indonesia tentu yakin dan sudah berhitung bagaimana ketika Google ini meradang, kemudian Facebook meradang, Twitter meradang dengan hadirnya publisher right. Dari sisi medianya,
sebagai pemilik media, saya juga salah satu pemilik media, em, ada plus minus dengan kehadiran publish right. Artinya tidak tidak sembarangan orang untuk membuat berita, tidak sembarangan orang untuk menerbitkan berita tanpa adanya persetujuan, misalkan minimal berbadan hukum, kemudian terdaftar di lembaga seperti Dewan Pers, kemudian juga harus mengikuti undang-undang tentang jurnalistik, pemberitaan dan yang lainnya. Itu untungnya bahwa tidak sembarangan orang tidak akan membuat konten-konten yang dalam bentuk pemberitaan. Namun di sisi lain, kehadiran Google, kehadiran Facebook, kehadiran Twitter ini menjadi semacam booster untuk mendatangkan traffic. Kita tahu kalau kita hanya mengandalkan direct, misalkan orang mengajak untuk masuk ke anggaplah detik.com, kompas.com, kadang sangat sedikit ya. Kita tahu kalau saya masuk ke dashboard analitik saya di situs yang berita, ini 60% itu datangnya dari Google. Artinya bahwa orang mencari dulu beritanya apa, kemudian masuk ke media-media yang dimiliki. Jarang orang yang masuk ke detik.com, kemudian masuk ke kompas.com secara direct. Rata-rata organik dari search engine. Rata-rata organik dari datangnya dari sosial media. Dan ketika Facebook seperti yang disampaikan oleh public policy Meta, Rafael Frankel dari Singapura mengatakan bahwa Indonesia kalau sama dengan Kanada, maka ketika berita yang diposting di Facebook ini akan otomatis diblokir. Artinya ketika kita masuk ke Facebook, masuk ke Instagram, masuk ke platform-platform yang dimiliki oleh Meta, kita tidak bisa melihat lagi berita. Kita tidak bisa melihat lagi berita yang merupakan backlink ke situs-situs berita. Kita tidak bisa melihat dari kompas.com dan detik.com yang terposting sudah secara otomatis atau memang diposting secara user generated content oleh para pengguna Facebook, maka kita tidak bisa melihat itu. Artinya bahwa traffic yang datang ke situs-situs berita jauh akan berkurang. Kalau kita mengandalkan direct itu hanya sekitar 20-30%. Sisanya adalah dari sosial media dan dari marketplace. Dan dari situlah media hidup. Dari situlah media bisa mendapatkan uang, khususnya dari iklan, dari editorial dan yang lainnya. Saya pikir harus ada jalan tengah supaya publisher right tetap bisa diterapkan, tetapi juga platform-platform ini tetap bisa menyampaikan dan mendistribusikan berita secara merata. Mungkin pembatasan lebih ke bagaimana berita ini jelek atau tidak, hoax atau tidak, negatif atau tidak buat masyarakat. Baru dari situ tetap kita bisa menjembatani platform-platform tadi tetap bisa menyampaikan berita. Namun apapun itu, kita tunggu informasi selanjutnya bagaimana perkembangan dari publisher right. Harapan saya sebagai orang yang memang bergelut di media dan juga bergelut di teknologi informasi, harapannya adalah tetap para platform Facebook, Google dan yang lainnya bisa menyampaikan berita dengan lebih berkualitas. Artinya tidak setiap orang memang bisa menyampaikan berita, tidak bisa memposting berita, tetap harus ada filter dari pemilik platform, dari pemerintah. Jangan sampai berita yang hoax tersebar dengan sangat luas, tersebar dengan begitu cepat dan juga meresahkan masyarakat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.